Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Femi Febrianti, mahasiswa Psikologi Universitas Mula Warman, kelompok KKN KLB 46, Kelurahan Tanjung Redep. Pada video sebelumnya, saya telah membahas mengenai pengertian dari psychological well-being atau kesejahteraan psikologis. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai peran dari kesejahteraan psikologis dalam menghadapi COVID-19. Baik, langsung kita simak video berikut. Hubbard mendefinisikan bahwa psychological well-being atau kesejahteraan psikologis sebagai suatu keadaan kehidupan yang berjalan dengan baik. Keadaan tersebut merupakan kombinasi dari perasaan baik yang berjalan secara efektif. Seorang individu tidak harus merasa baik sepanjang waktu karena pengalaman emosi negatif seperti kekecewaan, kegagalan, dan kesedihan merupakan bagian normal dari kehidupan. Kemampuan mengelola emosi-emosi negatif tadi dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan psikologis atau psychological well-being mengacu pada keadaan di mana individu mampu menghadapi kejadian-kejadian di luar dirinya dengan menjalankan fungsi psikologi positif yang ada pada dirinya, sehingga individu tersebut akan merasakan kebahagiaan dan kebermaknaan dalam hidup. Di masa seperti sekarang ini, pastinya banyak dampak yang ditimbulkan di berbagai aspek kehidupan, baik itu aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, dan tentunya aspek psikologis. Dampak yang ditimbulkan pada aspek psikologis diantaranya adalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kemudian stres, dan juga munculnya rasa pesimis akibat ketidakpastian akan kapan berakhirnya pandemi ini. Emosi-emosi tadi sangat wajar dirasakan seseorang ketika mengalami suatu peristiwa yang kurang menyenangkan. Tetapi bukan berarti kita harus merasakan emosi-emosi tersebut secara terus-terusan, karena respon emosi tersebut akan wajar jika tidak berkepanjangan. Dalam mengelola emosi negatif tadi dapat dilakukan dengan cara berpikir positif, di mana kemampuan berpikir positif ini nantinya akan membuat individu merasa tenang, nyaman, dan optimis dalam hidupnya. Berpikir positif juga akan mendorong individu untuk terus melakukan hal-hal yang positif pula. Kemudian, dengan berpikir positif, individu tersebut akan dapat meminimalisir pikiran-pikiran negatif yang mungkin muncul di dalam pikirannya. Selain itu, pola pikir positif memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran manusia. Dengan berpikir positif, kita akan dapat menerima semua keadaan yang terjadi dan fokus pada solusi, bukan hanya diam atas ketidaknyamanan yang kita hadapi. Contohnya seperti kondisi sekarang ini, dengan berpikir positif, kita akan fokus kepada hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk dapat mencegah, bukan hanya terus takut dan tidak melakukan apa-apa. Jadi lebih ke menerima keadaan dengan terbuka, dengan tetap melakukan pencegahan dan terus melaksanakan protokol kesehatan, yang dimana nantinya dengan pola pikir positif tadi, individu akan dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dengan sendirinya, yang dimana pada video sebelumnya saya telah menjelaskan bahwasannya untuk dapat meningkatkan imunitas, seorang individu harus sejahtera secara psikologis. Menurut Ikatan Psikologi Klinis Indonesia, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat menjaga kesejahteraan psikologis adalah dengan memperkuat hubungan dan dukungan sosial. Social distancing bukan berarti kita memutus hubungan dan dukungan sosial. Tetap pertahankan hubungan dan dukungan sosial melalui media teknologi komunikasi untuk dapat memastikan keluarga dan lingkungan terdekat tetap mendapatkan dukungan dan dalam keadaan baik, yang dimana hal ini akan memberikan perasaan bermakna yang nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis. Baik, itu tadi video dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.